Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan nasional. Sejarah pendidikan zaman purba. Pendidikan pada zaman purba berlangsung secara alami dan tidak memiliki sistem formal seperti yang dikenal saat ini. Manusia purba belajar melalui pengalaman langsung dari lingkungan sekitar, terutama untuk bertahan hidup. Berikut adalah beberapa ciri pendidikan pada zaman purba. Metode pendidikan. 1. Belajar dari alam. Manusia purba mengamati alam untuk memahami cara bertahan hidup, seperti berburu, bercocok tanam, dan membuat alat. 2. Pendidikan secara lisan. Pengetahuan diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, mitos, atau legenda yang disampaikan oleh orang tua atau pemimpin suku. 3. Belajar dengan meniru. Anak-anak belajar dengan meniru orang dewasa dalam kegiatan sehari-hari seperti berburu, memancing, atau membuat peralatan. 4. Tidak ada institusi pendidikan. Tidak ada sekolah formal, guru, atau sistem kurikulum. Pendidikan berlangsung dalam keluarga dan komunitas. Pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, sistem pendidikan di Indonesia mulai berkembang dengan adanya pengaruh dari India. Pendidikan saat itu erat kaitannya dengan agama dan kebudayaan, serta lebih banyak berlangsung di lingkungan istana dan tempat-tempat ibadah seperti candi dan wihara. Terakhir halastu. 1. Lembaga pendidikan. Pendidikan pada masa ini berlangsung dalam beberapa jenis lembaga, di antaranya Mandala. Pusat pendidikan berbasis agama Hindu seringkali berada di lingkungan kerajaan atau tempat pertapaan, asrama. Vihara. Tempat pendidikan agama Buddha, di mana para biksu dan calon biksu mempelajari kitab suci serta ilmu lain seperti filsafat dan astronomi. Padepokan. Tempat belajar bagi kaum Brahmana dan Ksatria yang mempelajari ilmu keagamaan, strategi perang, dan kesusasteraan. Asakara kata. 2. Sistem dan metode pembelajaran. Bersifat elitis. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti bangsawan, Brahmana, dan biksu. Rakyat biasa lebih banyak belajar melalui pengalaman sehari-hari. Metode lisan. Ilmu diajarkan secara lisan oleh guru kepada murid, sistem kam tatap muka, sebelum adanya sistem tulisan yang berkembang lebih lanjut. Kitab suci sebagai sumber belajar. Menggunakan kitab Veda untuk agama Hindu dan kitab Gaya Tripitaka untuk agama Buddha sebagai bahan ajaran utama. Pendidikan terpusat pada guru. Murid belajar dengan mengikuti bimbingan seorang guru atau pendeta yang dihormati. Pendidikan di luar kelas. Banyak pembelajaran dilakukan di alam terbuka, seperti di hutan, gunung, atau dekat candi. 3. Materi pendidikan. Pendidikan pada zaman Hindu-Buddha tidak hanya berfokus pada agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan, seperti agama dan filsafat. Pelajaran utama tentang ajaran Hindu dan Buddha. Sastra dan bahasa Sanskerta. Banyak prasasti dan kitab pada masa ini menggunakan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Astronomi dan matematika. Digunakan dalam perhitungan kalender dan ritual keagamaan. Pengobatan tradisional. Ilmu kedokteran sederhana berdasarkan tanaman herbal dan konsep keseimbangan tubuh. Ilmu kemiliteran. Khusus bagi kalangan ksatria untuk belajar strategi perang dan bela diri. Seyaswosakasa. 4. Contoh pendidikan pada kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara, Hindu-Buddha, abad ke-5. Prasasti peninggalan kerajaan ini menunjukkan adanya sistem pendidikan berbasis agama Hindu yang dipimpin oleh para pendeta. Kerajaan Sriwijaya, Buddha, abad ke-7, 13. Dikenal sebagai pusat pendidikan Buddha di Asia Tenggara. Banyak biksu dari luar negeri datang untuk belajar,
seperti I Ching dari Tiongkok yang mencatat keberadaan sistem pendidikan di Sriwijaya. Kerajaan Majapahit, Hindu-Buddha abad ke-13 sampai 15. Pendidikan berkembang pesat dengan banyaknya karya sastra seperti Negara Kertagama dan Sutasoma yang mengajarkan moral dan nilai-nilai kepemimpinan. Kakarfuata K. 5. Pengaruh pendidikan Hindu-Buddha pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha memberikan pengaruh besar pada perkembangan pendidikan di Indonesia, antara lain 1. Pengenalan sistem pendidikan berbasis agama. 2. Tradisi pendidikan berbasis naskah dan kitab suci. Konsep pendidikan berbasis asrama. Pondok pesantren mirip sistem pendidikan vihara. Keempat, warisan sastra dan bahasa, terutama dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, abad ke-13 hingga abad ke-19, sistem pendidikan mengalami perubahan besar dibandingkan era Hindu-Buddha. Pendidikan menjadi lebih inklusif, berkembang di berbagai lapisan masyarakat, dan berbasis pada ajaran Islam. Lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa kerajaan berkembang dalam berbagai lembaga seperti 1. Surau, tempat pendidikan Islam di Sumatera, khususnya di Minangkabau, di mana anak-anak belajar membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama. 2. Langgar atau mushola, tempat belajar bagi masyarakat sekitar masjid, biasanya untuk anak-anak. 3. Pesantren, lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, tempat santri tinggal dan belajar langsung dari seorang kiai atau ulama. 4. Masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama, sosial, dan politik. 5. Istana, para sultan dan bangsawan biasanya memiliki pendidikan khusus yang diajarkan oleh ulama dan cendekiawan istana. Sistem dan metode pembelajaran. 1. Berbasis keagamaan. Pendidikan difokuskan pada ajaran Islam, terutama dalam membaca Al-Quran, fikih, tauhid, dan tasawuf. 2. Sistem mondok, asrama. Dalam pesantren, para santri tinggal bersama guru mereka untuk belajar secara mendalam. 3. Metode talaqi. Murid belajar langsung dari guru dengan mendengarkan dan menghafal pelajaran. 4. Menggunakan kitab kuning. Para santri mempelajari kitab-kitab klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab dan Jawi. Arab Melayu. Materi pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, seperti 1. Al-Quran dan hadis, dasar utama pendidikan Islam. 2. Akidah dan akhlak, pelajaran tentang keimanan dan moral dalam Islam. 3. Fikih, hukum Islam yang mengatur ibadah dan muamalah. 4. Tasawuf, ilmu tentang kebatinan dan spiritualitas Islam. 5. Sejarah Islam, kisah para nabi dan perkembangan Islam. 6. Bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran dan kitab-kitab Islam. 7. Ilmu falak, astronomi, digunakan untuk menentukan arah kiblat dan waktu salat. 8. Matematika dan kedokteran, ilmu dari dunia Islam yang mulai diajarkan di pesantren tingkat lanjut. Peran ulama dan tokoh pendidikan Islam. Sejumlah ulama berperan dalam menyebarkan pendidikan Islam di Nusantara, seperti 1. Sunan Giri, mendirikan pesantren di Gresik dan mengembangkan pendidikan Islam melalui dakwah dan kesenian. 2. Sunan Kalijaga, mengajarkan Islam melalui budaya wayang dan seni gamelan. 3. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Sulawesi yang belajar di Makkah dan menyebarkan Islam di Indonesia. 4. Hamzah Fansuri, tokoh sufi dan cendekiawan Islam dari Aceh. 5. Ulama Aceh seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang mengembangkan pusat keilmuan Islam di Kesultanan Aceh. Contoh pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam. 1. Kesultanan Samudra Pasai, abad ke-13 hingga 16.
menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Nusantara, banyak ulama dari luar negeri datang untuk belajar dan berdakwah. 2. Kesultanan Aceh, abad ke-16 sampai 19. Sultan Iskandar Muda mendirikan pusat pendidikan Islam, mengundang ulama dari Timur Tengah. 3. Kesultanan Demak, abad ke-15 sampai 16. Sunan Kalijaga dan Wali Songo menyebarkan Islam melalui pendidikan di pesantren. 4. Kesultanan Mataram Islam, abad ke-16 sampai 18. Pendidikan Islam berkembang melalui pesantren dan istana sultan. 5. Kesultanan Banten dan Cirebon, abad ke-16 sampai 19. Pendidikan Islam berkembang pesat dengan banyak pesantren didirikan. Pengaruh pendidikan Islam terhadap pendidikan Indonesia. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam memberikan dampak besar bagi sistem pendidikan di Indonesia. 1. Pesantren tetap bertahan hingga kini sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 2. Bahasa Arab dan aksara Jawi, Arab Melayu, digunakan dalam pendidikan dan administrasi kerajaan Islam. Ketiga, metode hafalan dan talaki masih diterapkan di pesantren modern. 4. Pengajaran kitab kuning dan pendidikan berbasis asrama tetap menjadi ciri khas pesantren. 5. Pendidikan Islam menjadi dasar bagi perkembangan madrasah dan sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Pendidikan pada zaman penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia. Pada abad ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara dengan tujuan utama berdagang dan menyebarkan agama Kristen. Kedua bangsa ini berperan dalam memperkenalkan sistem pendidikan berbasis misi Katolik yang berfokus pada pengajaran agama dan keterampilan dasar. Pendidikan pada masa penjajahan Portugis, 1511 sampai 1602. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara, terutama Maluku, setelah menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Mereka juga mendirikan pusat perdagangan dan penyebaran agama Katolik. Lembaga dan sistem pendidikan. 1. Sekolah Misi Katolik. Didirikan oleh para misionaris Portugis untuk mengajarkan agama Katolik kepada penduduk lokal. 2. Gereja sebagai pusat pendidikan. Pendidikan diberikan di gereja atau seminari kecil. 3. Metode pengajaran lisan dan tulisan. Murid diajarkan membaca, menulis, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dalam bahasa Latin dan Portugis. Materi pendidikan. 1. Agama Katolik. Fokus utama pendidikan adalah penyebaran ajaran Katolik. 2. Bahasa Portugis dan Latin digunakan dalam pengajaran, terutama bagi kaum elit dan calon pemuka agama. 3. Keterampilan dasar. Membaca, menulis, dan berhitung diajarkan untuk mendukung misi penyebaran agama. 4. Musik dan kesenian gereja. Lagu-lagu rohani diajarkan untuk mendukung upacara keagamaan. Wilayah yang dipengaruhi Portugis. 1. Maluku. Fokus utama pendidikan Katolik karena menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. 2. Flores dan Timor. Misi pendidikan dan penyebaran agama berkembang pesat di wilayah ini. 3. Malaka. Salah satu pusat penyebaran pendidikan Katolik di Asia Tenggara sebelum dikuasai Belanda. Dampak pendidikan Portugis. 1. Pengenalan sistem sekolah berbasis misi agama. 2. Masuknya bahasa Portugis sebagai bahasa pergaulan di beberapa daerah. 3. Munculnya kelompok Kristen pribumi yang mendapat pendidikan lebih baik. 4. Pendidikan masih terbatas dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau masuk Katolik. Pendidikan pada masa penjajahan Spanyol, 1521 sampai 1692. Spanyol juga berupaya menyebarkan agama Katolik di Nusantara, meskipun pengaruhnya tidak sebesar Portugis. Spanyol berusaha menguasai wilayah Maluku, tetapi akhirnya kalah bersaing dengan Portugis dan Belanda. Sistem pendidikan. 1.
misionaris Spanyol membuka sekolah-sekolah kecil untuk mengajarkan agama Katolik kepada penduduk lokal. Kedua, gereja dan biara menjadi pusat pendidikan bagi para murid yang ingin menjadi pemuka agama. 3. Pendidikan berorientasi keagamaan, seperti di Filipina yang saat itu juga dikuasai Spanyol. Wilayah yang dipengaruhi Spanyol. 1. Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara. Salah satu daerah yang sempat mendapat pengaruh pendidikan dari Spanyol. 2. Tidore dan Maluku Utara. Spanyol bersaing dengan Portugis dan Belanda dalam penyebaran agama Katolik. Dampak pendidikan Spanyol. 1. Pengenalan ajaran Katolik lebih luas di Indonesia Timur. 2. Bahasa Spanyol tidak banyak digunakan, berbeda dengan Portugis yang lebih lama berkuasa. 3. Sistem pendidikan berbasis gereja semakin berkembang, meskipun kemudian digantikan oleh sistem pendidikan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan prakolonial. Sebelum masuknya bangsa asing, sistem pendidikan di Indonesia bersifat informal dan berbasis pada nilai-nilai budaya serta agama. Pendidikan diberikan dalam bentuk pengajaran keluarga, adat istiadat, dan pembelajaran di surau, pesantren, atau padepokan. Pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda. 1. Pada abad ke-19, Belanda mulai menerapkan sistem pendidikan formal yang hanya terbatas bagi kalangan elit dan orang-orang Eropa. 2. Sekolah-sekolah yang didirikan antara lain ILS, Europese Lagere School, untuk anak-anak Eropa, HIS, Hollands Inlandse School, untuk anak-anak pribumi dari keluarga bangsawan, serta MULO, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, dan AMS, Algemene Middelbare School, untuk jenjang yang lebih tinggi. 3. Pendidikan bagi rakyat pribumi sangat terbatas, sehingga muncul ketimpangan pendidikan. Perlawanan pendidikan. 1. Tokoh-tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. 2. Organisasi seperti Muhammadiyah juga turut mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang menutup banyak sekolah peninggalan Belanda dan mengganti kurikulum dengan propaganda perang. Namun, pendidikan mulai terbuka bagi rakyat pribumi meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Pendidikan pada era awal kemerdekaan, 1945 sampai 1950. 1. Pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang merata dan demokratis. 2. Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, menekankan konsep ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Era Orde Lama, 1950 sampai 1965. 1. Pendidikan digunakan untuk membangun nasionalisme dan identitas bangsa. Kedua kurikulum masih dalam tahap penyesuaian. Era Orde Baru, 1966 sampai 1998. 1. Pendidikan lebih terstruktur dengan kebijakan wajib belajar. 2. Pembangunan sekolah-sekolah dasar, SD Impres, menjadi prioritas. 3. Pemerintah mengatur kurikulum lebih ketat dengan mata pelajaran Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Era Reformasi, 1998 sekarang. 1. Pendidikan menjadi lebih demokratis dan berkembang pesat dengan adanya berbagai inovasi seperti kurikulum berbasis kompetensi, KBK, Kurikulum 2013, K13, dan Merdeka Belajar. 2. Pendidikan berbasis teknologi semakin berkembang, termasuk pembelajaran daring. Pendidikan nasional Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan tantangan global. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing di tingkat internasional. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.